warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Qalbun Salim yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Kitab Al-Wajiz ringkasan terhadap pembahasan fikih berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi metode pembahasan fikih itu ada pembahasan fikih hadis, yakni disebutkan dalil-dalil. Ada pembahasan fikih itu fikih madhab, tidak disebutkan dalil-dalilnya, hanya disebutkan poin-poinnya, tapi hasil olahan dari dalil kesimpulan itu. Jadi sama saja sebenarnya, ya. Mau belajar fikih madhab atau belajar fikih hadis, kita membaca fikih hadis, yakni supaya kaum muslimin terbiasa dengan langsung merujuk kepada dalil-dalil, tentu atas bimbingan para ulama. Ya. Pembahasan kita di sunnah-sunnah salat berupa perbuatan, karena ada sunnah perkataan bacaan, lafad-lafad, ada sunnah itu perbuatan. Pembahasan yang lalu yaitu mengangkat mengangkat kedua tangan, dan mengangkat kedua tangan itu ada 4 tempatnya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, dan itu hukumnya semua sunnah. Kemudian bangkit dari ruku. Yang ketiga mau sujud. Yang keempat bangkit dari rakaat kedua, dari tahiyat awal, ya. Nah sekarang berikutnya sudah kita bahas kemarin ini tentang khilaf ulama juga. Artinya ada yang berpendapat sunnah, ya. Ada yang berpendapat wajib, namun yang wajib pendapatnya sunnah, mengangkat tangan itu. Jadi yang rukun itu takbirnya jemaah. Jadi yang penting itu takbiratul ihramnya itu, ketika takbiratul ihram, yang penting lafaz takbirnya, Allahu Akbarnya. Adapun masalah mengangkat tangannya, itu hukumnya sunnah. Nah sekarang yang kedua, wad'ul yamini 'ala shimali fawqa as-sadr. Apa sudah ini juga, ya? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Sudah belum? Baik. Berarti yang ketiga masuk. Yang ketiga, an-nadharu ila maudhi'is sujud, yaitu melihat ke arah tempat sujud. Ini kalau sedang berdiri jemaah. Kalau sedang duduk tahiyat, maka pandangan kita ke jari telunjuk yang kita berisyarat dengannya, ya. Taib. Qala al-musannif hafizallahu taala, ats-tsalits, yang ketiga dari sunnah-sunnah fi'liyah dalam salat, an-nadharu ila maudhi'is sujud, itu memandang, melihat ke arah tempat sujud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ini dalilnya, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha, maka Rasulullah SAW senantiasa beliau melihat ke arah tempat sujud sehingga keluar dari Ka'bah tersebut. Nah ini yang berpendapat sunnah memandang ke arah tempat sujud ini, yaitu jumhur para ulama dari kalangan ulama Hanafi, ulama Syafi'i, ulama Hambali. Ini melihat ke tempat sujud ketika berdiri, ya. Taib. Dan ini para jamaah sekalian, diantara hikmahnya adalah yang pertama, bahwa orang yang solat melihat ke arah tempat sujud itu ab'ad minal ishtighal, dijauhkan dari disibukkan bi ghairi salatihi,
di urusan-urusan di luar salat. Beda dengan pandangan kemana-mana, tentu akan banyak yang ingat. Tapi dengan melihat ke arah tempat sujud, yakni menambah kekhusyuan. Yang kedua, aqrab ila al-khusyu'. Yang ketiga, ajma' lil qalb. Lebih menenteramkan hati. Ya, kalau kita melihat ke arah tempat sujud ketika salat. Adapun ketika tasyahud, maka disunahkan bagi yang salat untuk melihat ke sababatihi atau ke jari telunjuknya. Dan ini madhab Syafi'i jemaah, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Demikian pula Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, kalau ulama dulu Imam Al-Qayyim, Imam Syaukani, ini pendapat mereka adalah sunnah melihat ke jari telunjuk. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah SAW idza jalasa fi tasyahud, adalah beliau Rasulullah SAW kalau duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yumna, beliau meletakkan tangan yang kanan ala fakhidhihi al-yumna, di atas lutut yang kanan. Wa yadahul yusra, dan tangan yang kiri ala fakhidhil yusra, tangan yang kiri di lutut yang kiri. Ya. Kemudian wa asyara bis sababati, beliau berisyarat dengan telunjuk. Walam yujawwiz basaruhu isyaratahu, dan beliau pandangannya tidak melewati ke isyarat telunjuknya. Ini mengarah ke isyarat telunjuknya. Taib. Nah, jadi pandangan mata dalam salat dua ya. Satu ketika berdiri ke tempat sujud. Yang kedua ketika duduk tasyahud, maka ke mana? Ke isyarat tangan. Lah kalau duduk antara dua sujud gimana coba? Duduk antara dua sujud. Ya, kalau yang berpendapat isyarat telunjuk ya berarti ke telunjuk. Kalau tidak, karena ada sebagian yang berpendapat isyarat telunjuk saat duduk antara dua sujud. Kalau tidak, maka kembali ke hukum asalnya, bahwa dia melihat ke tempat sujudnya. Taib. Lalu yang keempat, di antara sunnah fi'liyah dalam salat, an yaf'ala fi ruku'ihi ma tadammanathu hadhil ahaditsu minal hayat. Yang keempat, penulis membawakan dalil-dalil tentang bagaimana yakni hadis-hadis berkaitan tentang cara-cara sujud. Ya, gerakan-gerakan sujud. Yaitu an yaf'ala, untuk melakukan fi ruku'ihi, pada rukuknya, ma tadamanathu hadhil haditsu minal hayat, apa yang terkandung oleh hadis-hadis berupa cara-cara rukuk, nanti sujud, nanti rukuk dulu. Taib. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu, bahwa beliau Rasulullah kalau rukuk, beliau itu tidak mendongakkan kepala dan tidak menundukkannya. Walakin baina dzalik, tapi dia antara, yakni tengah-tengah antara itu. yakni lurus antara kepala dan dan punggungnya. Ya. Tidak terlalu mendongakkan kepala dan tidak terlalu menundukkan. Walakin baina dzalik. Taib. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Humaid. Dan hadis Abu Humaid fi sifati atau fi wasfihi li salatin Nabi, tentang beliau mensifatkan, menyebutkan tata cara salatnya Nabi. Qala, Abu Humaid berkata, wa idza raka'a, maka apabila beliau ruku', amkana yadaihi min rukbataihi, maka beliau menekankan kedua tangannya di kedua lututnya. Ya. Thumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau hasara dhahrahu, yakni meluruskan punggungnya, tidak nunduk, tidak ke bawah, tidak ke atas. Ya. Jadi lurus punggung dan tangan dan nanti tangannya pun dijelaskan di sini. Dalam hadis yang berikut, hadis yang ketiga, Wa'il bin Hujr. Bagaimana tangannya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja. Perhatikan bedanya dengan sujud.
Kalau ruku beliau farroja, merenggangkan asabi'ahu, jari-jarinya di lutut. Jadi lutut dipegang tuh begini. Bukan begini megang lutut. Tapi direnggangkan begini. Sebaliknya wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Tapi kalau sujud beliau bukan merenggangkan begini, tapi kalau sujud beliau merapatkan jarinya seperti ini. Ya, nanti disebutkan di mana letaknya. Ya, jadi letaknya sama dengan takbir. Imma di bahu atau di dekat telinga. Taib. Nah, ini tentang ruku para jemaah. Ada sebuah hadis yang membuat kita takut sebenarnya hadis itu. Kalau kita mau menjadikan sebagai pelajaran, yakni Nabi SAW bersabda tentang ada orang yang sholat selama 60 tahun dan tidak diterima satupun sholatnya. Beliau Rasul SAW bersabda, dan ini diantara kesalahan sholat para jemaah, yakni tidak meluruskan punggung saat sedang ruku'. Ya, kata Nabi SAW, bahwa ada orang sholat selama 60 tahun. La yaqbalullahu lahu salatan. Ya. Dan Allah tidak menerima sholatnya orang ini satu kali pun. Sebabnya kenapa? Kata Nabi SAW, sebabnya yutimmu ruku' wala yutimmu sujud. Wa yutimmu sujud wala yutimmu ruku'. Bisa jadi dia ruku'nya lurus namun sujudnya tidak. Atau sebaliknya sujudnya benar, ruku'nya tidak benar. Ya. Maka ini diantara kesalahan di dalam sholat berjam. Bahkan disebut di dalam hadis pencuri, dalam seburuk-buruk pencuri adalah aswa'un nas alladhi yasriku min sholatihi. Seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri dalam sholatnya. Bagaimana ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Kata Nabi, la yutimu ruku'aha wala sujudaha. Yani pencuri, seburuk-buruk pencuri dalam sholat, yani orang yang sholat yang tidak meluruskan, tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ya, dalam lafaz la yuqimu sulbahu, tidak meluruskan tulang punggungnya fi ruku' was sujud, dalam ruku' dan sujud. Ya. Maka Nabi itu digambarkan la raka'a, kalau beliau ruku' basata dhahrahu, beliau itu membentangkan punggungnya, wassawahu, dan meluruskannya, hatta lasub alaihi alma lastaqarra. Kalau seandainya air dituangkan di punggung Nabi saat sujud, saat ruku', air itu akan diam. Saking, ya ini gambaran menunjukkan rukuknya Nabi, punggung itu lurus para jemaah. Ya. Jadi punggung itu lurus. Taib, ini diantara hal penting jemaah harus perhatikan. Yani adamu iqamati sulbi fi ruku'i awi sujud. Tidak meluruskan tulang punggung dalam ruku dan sujud. Sampai Nabi mengatakan la tujzi'u salatun li ahadin. Tidak sah salat seseorang la yuqimu fiha dhahrahu fi ruku'i was sujud, yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud. Kan banyak kaum muslimin yang salat ketika ruku itu asal saja, yang penting membungkuk, padahal dia masih kepala masih di atas gitu, masih mendongak. Ya. Allahu Akbar. Ada yang begini rukunya. Ruku. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Ya gini. Allahu liman hamidah. Ya kayak orang malas. Dan memang dalam sholat itu jemaah tidak boleh, walaupun jenengan ingin menunjukkan tumakninah, tapi jangan tunjukkan dengan gerakan malas, jangan. Tetap harus tunjukkan kesemangatan. Makanya di antara hikmahnya dilarang sujud itu kan bisa kalb, seperti anjing menghamparkan yakni lengannya. Ya. Karena itu menunjukkan malas. Jadi kalau sujud ini diletakkan di lantai itu menunjukkan kemalasan, tidak semangat. Jadi harus seperti ini, tegak.
Taib. Jadi Nabi mengatakan la tuzi'u salatun li ahadin la yuqimu fiha dhahrahu fir ruku'i wa as-sujud. Kemudian hadis yang berikutnya, yang kelima, hadis yang hadis yang berikutnya, ya, an Abi Humaid, dari Abu Humaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a, bahwa beliau Rasulullah SAW ruku', fawadhu'a yadayhi, beliau meletakkan kedua tangannya ala rukbatayhi, di kedua lututnya, ka'annahu, seolah-olah beliau itu qabadu alaihima, seolah-olah beliau itu menggenggam, jadi seperti begini, menggenggam, ya. Jadi jangan cuma ditempelkan begini, tapi digenggamnya lutut itu. Wa watara yadayhi, dan beliau wa watara yadayhi, yakni merenggangkan, fa nahahuma an janbaihi, dan menjauhkannya dari lambung, dari perutnya. Jadi jangan ditempelkan, tapi dijauhkan, ya, kedua tangannya dari lambungnya. Yang kelima sekarang, taqdimu al-yadaini ala rukbataini fi sujud, mendahulukan kedua tangan atas kedua lutut pada saat mau sujud, yakni tangan dulu daripada lutut. Ini di antara madhab penulis, yakni Syekh Abdul Adim Badawi, karena beliau memang di antara murid-murid Syekh Albani, ya. Jadi kita bisa melihat ciri khasnya jemaah. Kalau ulama-ulama Jordan, murid-muridnya Syekh Albani, salatnya rata-rata mereka memang bermadhab seperti dalam kitab Sifat Salat Nabinya Syekh Albani rahimahullah, ya, yakni tangan dulu. Adapun ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Timur Tengah, yakni Saudi, ya, para masyayikh seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, itu ciri khasnya berpegang dengan apa dulu? Lutut dulu. Ini memang mahal khilafiyah, ini tentang masalah ini ada khilaf ulama kepada dua pendapat, ya. Pendapat pertama, lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan ketika turun sujud. Nah, yang lutut ini jemaah, ini madhab mayoritas ulama. Jumhur seperti Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan banyak para ahli ilmu mengamalkan lutut dulu. Imam Ibnul Qayyim, ya, termasuk ulama kita Syekh bin Baz, atau rata-rata ulama Saudi, ya. Sebagaimana kata Imam Tirmidzi, banyak diamalkan oleh para ulama yang turun sujud itu lutut terlebih dahulu. Dan ini adalah, ada dua hadis yang nampak kontradiksi, bukan kontradiksi, ini nampak berbeda. Yang pertama, hadis yang menjadi dasar lutut terlebih dahulu adalah hadis, yakni Wail bin Hujr. Hadis Wail bin Hujr, di mana dia mengatakan bahwa dia melihat Rasul SAW ruku, sujud, beliau meletakkan lutut sebelum kedua tangan. Hadis yang kedua lawannya, yaitu hadis Abu Hurairah, berjemaah. Hadis Abu Hurairah, sebagaimana dibawakan oleh mu'alif di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, ya, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila salah seorang kalian sujud, janganlah kalian turunnya seperti turunnya unta mau duduk. Wal yadu' yadayhi thumma rukbatayhi, hendaklah letakkan kedua tangan dulu baru kedua lutut. Jadi menurut hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, unta kalau turun duduk itu apanya dulu?
Lututnya dulu katanya baru tangannya. Sebab di sini janganlah seperti onta, maka caranya supaya enggak seperti onta, letakkan tangan dulu. Kalau lutut dulu seperti onta, menurut dohir hadis ini. Ternyata kata Imam Ibnu Qayyim, ini hadis kebalik, terbalik sebenarnya. Ya. Terbalik. Justru kalau tangan terlebih dahulu malah justru kayak onta justru. Ya, kalau onta turun kan seolah-olah turun yang depannya dulu. Nah, orang yang turun sujud tangan dulu seperti onta justru menurut Imam Ibnu Qayyim. Maka yang betul itu hadis Wa'il bin Hujr kata mayoritas ulama. Cuman bedanya hadis apa? Kalau hadis ini hadis qauli, sabda Nabi. Kalau hadisnya Wa'il bin Hujr adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi yang dilihat oleh Wa'il bin Hujr. Jelas jemaah ya? Yang dilihat oleh Wa'il bin Hujr. Hanya saja hadis qauli ini, hadis Abu Hurairah ini, sebagian ulama tadi berpendapat, yakni terbalik. Nabi larang, betul, Nabi melarang jangan seperti onta, betul itu. Tapi giliran hendaklah meletakkan kedua tangan sebelum lutut, itu terbalik. Harusnya hendaklah letakkan lutut sebelum tangan. Karena kalau tangan duluan kayak onta. Nah, terlepas perselisihan ini, para jemaah, ya, kita ini termasuk khilaf yang mu'tabar. Maka ujung-ujungnya apa? Ya, mau lutut dulu silakan. Tapi tidak gitu. Kalau khilaf tetap kita harus merojihkan jemaah. Tapi harus toleran. Bedanya khilaf mu'tabar itu jemaah. Bedanya khilaf mu'tabar dengan khilaf yang tidak mu'tabar itu adalah masalah tolerannya sebenarnya. Kalau masalah memilih tetap harus yang kuat, namanya khilaf. Beda dengan khilaf tanawu'. Kalau khilaf tanawu' memang semuanya benar, nggak perlu memilih. Artinya tidak perlu merojihkan gitu. Yang mana yang kuat enggak, karena semuanya benar. Contoh macam-macam doa istiftah, macam-macam dzikir setelah sholat. Ini boleh dilakukan semua karena semuanya benar. Boleh memilih yang mana saja, semuanya benar. Nah, kalau di sini poinnya kalau kita beramal ya harus memilih mana yang roji, pendalilannya kawan. Ya, mana yang roji. Tapi orang lain, saudara kita yang berbeda dengan kita toleran. Jangan diingkari, nggak boleh. Oh, ente nggak boleh sesat ini. Nggak boleh diingkari. La inkara fil masalah al-khilafiyah awil ijtihadiyah. Tidak boleh mengingkari masalah-masalah khilaf. Yang diingkari itu kalau menyelisih masalah yang sudah ijma', itu diingkari. Tidak boleh toleran. Dalam masalah ijma' ada orang yang menyelisih, itu harus diingkari, amar ma'ruf nahi munkar, tegakkan. Tidak ada toleran. Contoh, kalau sepakat ulama musik itu haram, maka yang mengatakan musik halal itu diingkari. Jangan toleran, tidak apa-apa wis, mau halal ya halal, haram ya tidak apa-apa, wis semuanya benar. La. Ijma', Imam 4 ijma' haramnya musik. Beda dengan kunut subuh jemaah. Toleran, jangan diingkari. Ya. Imam Ahmad mengatakan bid'ah karena hadisnya dhaif. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ini khilaf yang mu'tabar. Tidak boleh bertengkar, toleran. Tapi tetap kita wajib memilih yang kuat, yaitu pendapat Imam Ahmad yang kuat. Kunut subuh tidak disyariatkan terus-terusan, yakni kunut subuh tidak disyariatkan. Hadis-hadisnya dhaif. Dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah loh jemaah. Tapi yang berlebihan itu ketika dia lupa tidak kunut, ya, atau sampai mengulang sholat, minimal sampai sujud sahwi. Minimal itu. Yang parah lagi sampai ngulang sholat karena tidak kunut. Ini musibah. Ya. Taib. Atau misalnya mengingkari hal yang sudah qat'i pasti dalilnya. Nah, ini harus diingkari, tegakkan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas ya? Jadi kita harus bisa menempatkan bagaimana sikap dalam khilafiyahnya ulama ini. Di kita ini kadang yang harusnya toleran malah mutasyadid, keras. Padahal harusnya toleran di poin ini. Tapi giliran yang harusnya keras, tegas, ya, nggak ada toleran, malah lembek. Nah, ini masalah. Maka antum pahami khilaf ada dua, khilaf tanawu' dan khilaf tadad.
Khilaf tadad, ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh, yang dimaafkan Allah, ada yang haram. Yang haram itu tadi jemaah, khilaf dalam masalah pokok agama, khilaf dalam masalah perkara yang sudah ijma, khilaf dalam perkara yang dalilnya sudah pasti. Khilaf walaupun masalah fikih yang menyebabkan pecah belah, menyebabkan saling bermusuhan, itu pun terlarang. Nah, jadi khilaf yang boleh adalah khilaf yang sifatnya ijtihadiyah, fikhiyah, ya. Sifat-sifat khilaf dalam masalah ijtihadiyah. Taib, termasuk masalah turun sujud ini, tangan dulu atau lutut dulu. Kalau melihat ya banyak-banyakan ya jumhur lutut dulu tuh cuma. Tapi kan kalau masalah dalil nggak lihat banyak, lihat mana yang kuat dalam segi pendalilan. Ya. Hadis Wa'il bin Hujr itu sahih. Dia melihat Nabi lutut dulu. Hadis Abu Hurairah, Nabi larang seperti onta. Cuman di situ kata Imam Ibnu Qayyim terbalik. Nah, kalau kita pegang pendapat Imam Ibnu Qayyim kok ya rodo. Coba antum perhatikan onta aja, kan banyak sekarang. Banyak, tinggal klik di YouTube cara turun onta. Antum lihat onta turun kayak gimana? Ya, kayak orang yang tapi nanti tidak terima antum yang kayak orang yang turunnya tangan dulu. Ya kan gitu. Taib, ala kulli hal ini masalah khilafiyah yang harus kita toleran, dan muallif penulis kitab Al-Wajiz beliau berpegang dengan pendapatnya Syekh Albani. Itu pendapat yang kedua, bahwa yang pendapat yang kedua apa? Yaitu turun turun sujud itu apa dulu? Tangan dulu, qabla rukbatain, sebelum lutut. Dan ini madhab Maliki, madhab para ulama ahli hadis, termasuk madhabnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ada yang menguatkan untuk pendapat kedua ini, itu riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu beliau sujudnya itu yad'u yadaihi qabla rukbataihi. Perbuatan Ibnu Umar ya. Walaupun semata-mata perbuatan sahabat bukan dalil memang. Tapi minimal menguatkanlah. Kenapa dikuatkan dengan perbuatan Ibnu Umar? Karena Ibnu Umar itu dikenal sahabat yang paling ingin seperti Nabi dalam segala halnya. Sampai urusan yang bukan ibadah pun Ibnu Umar itu, di mana Nabi makan di situ, Nabi pakaiannya apa yang disukai dari makanan Nabi, padahal tidak harus. Seperti Nabi suka yang namanya labu. Nabi suka sekali labu itu. Apakah makan labu sunnah? Al-jawab tidak. Karena itu masalah urusan dunia. Ya, Nabi pakai imamah, sorban. Apakah sunnah pakai sorban? Al-jawab tidak. Itu pakaian adat bangsa Arab. Ya. Kebiasaan kaum, Nabi rambut panjang, apakah sunnah rambut panjang? Al-jawab tidak. Jadi perbuatan Nabi itu ada yang memang sifatnya ta'abudi, ini wajib kita ittiba, yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah. Yang kedua adat. Nah, adat ini kalau murni adat tidak wajib kita ittiba ya, atau jibili, tabiat Nabi. Ya. Dan yang ketiga, perbuatan Nabi itu yang khusus beliau kita haram untuk ittiba. Haram kita mengikuti beliau. Contohnya apa? Menikah lebih dari, dalam urusan yang mubah ya nikah contohnya lebih dari 4, haram kita. Apalagi contohnya sholat tahajud bagi Nabi wajib. Sebagian pendapat ulama, Nabi haram makan haram makan harta zakat. Ini khusus ya beliau. Nah, jadi ada 3 jenis perbuatan Nabi: ta'abudi, jibili atau adat, yang ketiga khususiyah beliau. Ya. Kalau khususiyah haram. Kalau adat tidak perlu diikuti, kecuali yang ada bagian ibadahnya. Contoh tidur ini adat. Tapi ketika tidur dengan membaca doa lambung sebelah kanan, ya, makan contohnya, makan adat. Tapi ketika makan tangan kanan ini lain. Ya. Adapun murni adat, rambut Nabi, pakaian Nabi, ya, ini adat. Murni, nggak usah kita mengikuti, tidak perlu untuk mengikuti. Rambut Nabi panjang, apa semua kita muslimin panjang rambutnya? Lah itu dulu bangsa Arab rambut begitu. Abu Jahal dan Nabi sama rambutnya saat itu, karena bangsa Arab, orang Arab saat itu demikian. Dan Nabi kadang dibelah 2.
Terbayang gantengnya Nabi. Ganteng cuman antum elek belah dua. Nek Rasul ganteng. Ya, lain, rambut panjang, Masya Allah. Ya. Baik. Lah kalau bangkit gimana jemaah? Ini juga ada khilaf. Bangkit yakni untuk berdiri. Pendapat kalau turun tadi sudah khilaf juga ada, turun antara lutut atau tangan. Sekarang bangkitnya apa? Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama, yusannu raf'ul yadain qabla rukbatain. Disunahkan tangan dulu sebelum kedua lutut dulu ketika bangkit dari sujud. Ya. Jadi tangan dulu. Ada yang kedua, pendapat kedua lutut dulu. Antum bayangkan bangkitnya lutut dulu. Ya, angkat dulu lutut. Tangan masih begini. Lutut diangkat. Ya. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama ini mazhab Hanafi Hambali, ya. Imam Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Nah. Adapun pendapat yang kedua apa? Yustahab an yakuma mu'tamidan ala yadayhi. Jadi contohnya bertekan dengan tangan. Ya istilah tangan, yakni lutut diangkat, yakni bertekannya kepada tangan. Ada yang tangan dulu baru lutut diangkat. Nah, ini juga berjemaah masalah ini insyaallah dua-duanya ya walau alam yang roji adalah bangkit tangan terlebih dahulu baru kemudian lutut. Yang keenam, an yaf'ala fi sujudihi ma tadamanatu hadhil hadits min al-hay'at. Sekarang cara sujud, yaitu melakukan cara-cara sujud sebagaimana dalam hadis-hadis berikut. Yang pertama dulu hadis Abu Humaid, fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin. Apabila Rasul sujud, beliau meletakkan kedua tangannya ghairu muftarishin, tidak menghamparkannya seperti ini. Ya. Jadi dihamparkan ini. Tidak pula wala qabidihima, tidak menggenggam, ya. Lalu wastaqbala bi atrafil asabi rijlaihi al-qiblah. Lalu ketika sujud, jari itu dilipat begini supaya mengarah ke arah kiblat. Jadi tangan Nabi tidak digenggamkan kalau sujud dan tidak diletakkan ini di lantai, tapi diangkat. Sebagaimana nanti hadis berikut. Yang penting tidak diletakkan seperti ini dan tidak digenggam. Jangan sampai pikirannya sujudnya juga digenggam begini. Ya. Apa ini? Taib. Sedikit lagi. Hadis yang kedua, ini yang menunjukkan harus diangkat sikut ketika sujud. Anil Bara qala Rasulullah SAW, dari sahabat Al-Bara bin Azib. Rasulullah SAW bersabda, idza sajadta, apabila engkau sujud, fadha' kaffaik, letakkan kedua telapak tanganmu seperti ini. Warfa' mirfaqaika, dan angkat kedua sikutmu begini. Bahkan dalam riwayat yang lain, di berikutnya dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, anna Nabi SAW kana idza shalla faraja baina yadayhi. Nabi kalau salat itu beliau merenggangkan antara tangan, ya, merenggangkan tangan hatta, yakni dalam sujud, maksud salatnya di dalam sujud, merenggangkan tangan hatta yabdu wa bayadu, sampai nampak. Jadi tangan itu direnggangkan begini, maksudnya dikembangkan. Tentu kalau sholat sendiri jamaah, kalau sholat berjamaah ya semampunya, tapi tetap jangan sujud begini. Tetap harus dibuka walaupun tidak serenggang ketika sholat sendiri. Kalau sholat sendiri bebas direnggangkan. Hatta yabdua, sampai kelihatan putih ketiak beliau. Menunjukkan Rasul tidak ada bulunya. Karena memang orang Islam aib. Orang Islam aib kalau masih ada bulu ketiaknya. Berarti tidak paham sunnah. Tidak paham itu fitrah. Jadi kita ini orang Islam, ketiak tuh nggak boleh ada bulunya, harus dicukur terus. Bahkan kalau ketiak itu dicabut, diperintahkannya dicabut. Nek kuat jenengan, nek tidak kuat pakai alat yang menghilangkan.
Kalau beli ada krim bisa menghilangkan, hilangkan. Ini malu ada orang Islam, masya Allah, bukan masya Allah sih, naudzubillah. Jadi panjang-panjang ketiaknya, naudzubillah. Itu juga menimbulkan penyakit, bau juga ya, para jemaah. Taib. Jadi Nabi putih ketiaknya karena nggak ada bulunya, putih. Kalau ada bulunya tentu disebutkan di sini. Nah, tafadhol azan dulu. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat faqadtu, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'i ala firashi, padahal beliau tadinya bersama saya di tempat tidur. Lalu karena gelap namanya, fawajatuhu, lalu saya raba-raba, saya dapati beliau sajidan sedang sujud, rassan aqibaihi, beliau merapatkan ya, merapatkan dua tumit, mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblah, sementara ujung-ujung jarinya sedang mengarah ke arah kiblat, dilipat begini. Nah, hadis Aisyah ini berjamaah ini hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi. Hadis ini menjadikan dalil kalau sujud kaki kita dirapatkan, maksudnya ditempelkan begini. Namun sebagian mengatakan boleh direnggangkan, ya, boleh direnggangkan atau boleh berdasarkan hadis Aisyah dirapatkan seperti ini. Nah, adapun jari disunahkan memang dalam sujud diarahkan ke arah kiblat para jemaah. Dan ini kesepakatan ulama madhab fikih, ulama yang 4 ya. Jadi itu disunahkan. Kalau tidak karena udzur ya boleh. Kalau ada udzur ya boleh dibeginikan. Kalau tidak ada udzur dilipat begini. Ya, kaki, jari-jari kaki. Jadi ulama madhab yang 4 itu mengatakan sunnah untuk melipat jari-jari agar diarahkan ke kiblat, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i serta mazhab Hambali, sebagaimana ada beberapa riwayat di sini. Taib. Lalu ada hadis wa an Wa'il bin Hujrin, dari Wa'il bin Hujr, qala ataitul Madinah, saya pernah mendatangi kota Madinah. Fakultu, maka saya pun mengatakan la anzuranna ila salati Rasulullah SAW, saya benar-benar akan melihat bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada qara ba'dul hadis, lalu beliau menyebutkan sebagian hadis. Ini hadis ini panjang, namun disebutkan pada bab kita, bagian dari inti pendalilan terhadap pembahasan kita. Wa qala, dan dia berkata summa hawa, maka beliau Rasul itu mau sujud ya, menunduk sujud, fasajada, lalu beliau sujud, fasara ra'suhu, maka kepala beliau baina kaffaihi, ada di antara dua telapaknya. Jadi sujud beliau itu kepala beliau di antara dua telapak ini. Nah, di mana letak persisnya? Yang penting kan kepala beliau di antara dua telapak. Cuman persisnya di mana? Nah, hadis berikutnya. Subhanallah. Jadi cara sifat atau sifat salat Nabi itu tidak bisa dengan satu riwayat, satu hadis, enggak. Kan banyak diceritakan sahabat, sehingga digabungkanlah tata cara salat beliau, sehingga menjadilah bentuk salat yang sempurna. Cuman tadi kalau sahih ya kita gunakan hadisnya, kalau tidak maka ya tidak boleh kita menggunakan hadis tersebut. Dari Al-Bara sekarang, wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Al-Bara bin Azib. Jadi hadis Ibnu Hujr tadi secara umum belum pasti di mana-mananya, hanya antara tangan, telapak tangan begini di tanah ya, seperti ini. Nah, hadis Al-Bara bin Azib menyebutkan kana Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW idza sajada, apabila beliau sujud, fa wada'a yadayhi, meletakkan kedua telapaknya bil ardi, di tanah, di bumi, istaqbala bi kaffaihi wa asabihi al qiblah, beliau mengarahkan telapak dan jarinya ke arah kiblat, maksudnya ke arah situ. Jadi dibeginikan, dihamparkan. Ya. Nah, tempat
telapak tangannya di mana para jemaah? Yusannu wad'ul yadaini, disunahkan meletakkan dua tangan itu hadwal mankibain. Ketika sujud ya, kita tidak bicara takbiratul ihram ini, tidak. Ketika sujud, yakni yang pertama di kedua pundak seperti ini, au hadwal udunaini fis sujud, atau telinga. Ini persis ketika kita takbir mengangkat tangan saat berdiri jemaah. Hanya kita sedang sujud, itu persis. Wa hadza madhhab al-Malikiyah. Ini madhab Maliki, wa ikhtarahu Ibnu Qudamah wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Juga pendapatnya dipilih oleh Syekh bin Baz, Imam Ibnu Qudamah, Syekh bin Baz, dan juga Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Karena ada orang yang sujud jemaah tangannya itu agak ke bawah. Ya, agak ke bawah. Tidak, tapi letakkan. Kalaupun mungkin kita pas turun sujud tangan agak jauh ke bawah, ya kita letakkan. Ya. Mungkin ada orang yang tangan duluan sujud kan berjamaah. Sebentar. Mungkin ada orang yang tangan duluan sujudnya kan ya. Gini. Nah, kemudian lutut. Nah, ini jangan begini ya, Mas. Maksudnya tangan jangan dibiarkan di sini. Tapi kita majukan. Atau kalau enggak tangannya kita ini agak jauh supaya pas sujud kita ya pas di daerah sini. Ya, misalnya tangan dulu. Nah, ya. Jadi langsung. Cuman ini bagi yang berpendapat apa? Nah, yang lutut dulu, oh mantap sekali. Ya, lutut dulu. Ya, gini. Tuh. Enak ya, Mang. Seret. Nah, kita saya ini pada pindah mazhab saya. Pindah mazhab. Yang bangkit itu kan, yang bangkit itu maksudnya dari sujud ya, duduk istirahat. Nah, ada yang bertekan itu begini. Nah, ada yang bertekan itu di bumi dengan tangan seperti ini. Nah, ini sebagian ulama seperti bangkitnya unta juga gitu, dan Nabi melarang. Tapi itu hanya ijtihad cuma ya. Jadi insya Allah bangkit itu bolehlah lutut dulu seperti tadi, tangan bertekan di bumi, atau tangan dulu bertekan di lutut, atau bertolaknya itu dengan tumit. Yang ketujuh para jemaah, ini duduk di antara dua sujud. An yakuna julusuhu baina sajdataini. Yang ketujuh, sunnah salat, yaitu julusnya, duduknya antara dua sujud, ala hayati allati, seperti yang terkandung tadamat ala hadithul atiyah, yang terkandung dalam hadis-hadis berikut. Nah, ini yang ketujuh. Yang hadis pertama dulu, hadis Aisyah. Nabi kalau duduk, kana yafrishu rijlul yusra, beliau menghamparkan kaki yang kiri, dihamparkan. Wa yansibu rijlul yumna, dan kaki yang kanan dicacakkan, ya, ditegakkan seperti ini. Ya, tentu sudah paham ini duduk apa namanya? Duduk apa namanya jemaah? Yang kiri dihamparkan, yang kanan dicacakkan, ditegakkan seperti ini, dan jari kemana? Dilipat ke arah kiblat. Ini duduk apa namanya? Iftirash. Ini hadis Aisyah. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar qala, dia berkata, min sunnatis shalah, di antara sunnah shalah adalah antan sibal qadamal yumna, yaitu menegakkan, mencacakkan, ya, telapak kaki yang kanan seperti ini. Wastiqbalu bi asabihal qiblah, dan jari-jarinya diarahkan ke kiblat seperti ini, ya. Wal julusu 'alal yusra, dan duduk di telapak kaki yang kiri, diduduki. Ya, sama persis duduk apa namanya? Iftirash namanya. Taib. An Tawus qala, Tawus ini ulama tabi'in, ya, termasuk di antara muridnya Ibnu Abbas.
Taus bin Kaisan. Nama aslinya Zakwan sebenarnya. Namun dijuluki Taus, yakni si burung merak. Kenapa? Karena keindahan ya, bacaannya, kedalaman ilmunya, bagusnya dalam membaca, sehingga digelari dengan Taus. Yang terkenal itunya malah gelarnya itu Taus si burung merak. Taib, dia berkata, qulna li Ibnu Abbasin, saya berkatanya kepada Ibnu Abbas, fil iq'a, tentang duduk iq'a, alal qadamain, yaitu di atas tumit. Ya, seperti ini duduknya. Ini kedua tumit diduduki dan dicacakkan. Duduk iq'a seperti ini, mohon maaf. Nah, ini duduk di tumit begini. Nah, ditanya Ibnu Abbas tentang duduk iq'a, maka beliau menjawab, faqala hiya as-sunnah, ya, dia sunnah, kata Ibnu Abbas. Faqulna lahu, lalu kami bertanya lagi atau berkata kepada dia, innala narahu jafaan birrajul, tapi kalau kita melihat itu tuh orang kok kayak jafa, ya, kayak orang yakni serampangan duduk seperti itu gitu, kayak tidak pantas, tidak sopan. Maka Ibnu Abbas berkata, bal hiya sunnah nabiyika, itu justru sunnah nabimu. Nah, jadi beragama jangan dengan perasaan. Menurut kita mungkin tidak pas, tapi itu sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata sih banyak ikhwan. Kok dilanjut lagi. Tak pikir selesai 10 sampai poin 10 ya. Nanti terakhir pembahasan kita adalah tentang dzikir doa yang disyariatkan setelah sholat insyaallah. Adapun sunnah-sunnah sholat yang fi'liyah itu ada sekitar 10 poin. Namun hadisnya masih banyak. Kita lanjutkan mungkin pertemuan berikut. Ingatkan ya sampai mana? Sampai poin ke-7 ya Pak ya. Nah, nanti poin ke-8, 9 dan 10. Yang ke-8 ini tentang duduk istirahah, al-jalsah al-istirahah. Ya. Tentang duduk istirahat. Baik. Demikian Allah taala alam. Ada yang bertanya monggo? Fadhol. Pandangan mata. Taib. Ya, pandangan mata hukum asal sholat ya. Semuanya walaupun itu posisi berdiri kita diarahkan ke tempat sujud, tapi kaedahnya semua dalam sholat itu pandangan ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud isyarat jari telunjuk. Berarti dikecualikan tasyahud saja. Nah, selain tasyahud berarti hukum asal kembali. Baik berdiri, ruku, duduk misalnya antara dua sujud yang tanpa ada isyaratnya. Jadi isyarat pun dilihat kalau ada isyarat saja tangan. Kalau tidak ya tidak dilihat, tapi tetap ke tempat sujud. Nah, dan mungkin agak sulit atau gimana kalau kita ruku ya. Tapi sebenarnya tidak, justru ya lurus bisa ke arah tempat sujud. Tidak harus mendongak gitu. Demikian wallahu alam. Monggo ya, yang lain. Ayo. Renggang tapi menggenggam. Tadi disebutkan Nabi seperti menggenggam mencengkram. Seperti ini, mencengkram. Nah, seperti ini. Dulu sebelum di awal-awal Islam, ruku itu tatbik jemaah. Jadi ruku itu begini dulu. Dulu itu begini. Dulunya. Lalu dihapus hukum tatbik, ini tatbik namanya. Sebagian ulama tatbik itu ya begini, dimasukkan ke paha seperti ini. Dulu rukunya begini. Setelah itu dirubah hukum, dihapus hukum menjadi diletakkan di lutut seperti ini. Seperti mencengkram. Jangan cuma ditempel begini ya. Tapi seperti dicengkram. Jelas ya? Jadi seperti dicengkram. Jangan cuma ditekan. Dan tidak boleh rapat. Ya. Justru direnggangkan, disebutkan tadi dalam hadisnya. Wallahu a'lam. Demikian para jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.